hidup di perairan Arktik yang sangat dingin, ditemukan di Kanada, Greenland, Rusia, Alaska, dan Norwegia. Mereka menjadi penguasa sah di wilayah tersebut. Kita biasa memanggil mereka sebagai beruang kutub. Beruang kutub merupakan beruang terbesar sekaligus karnivora darat terbesar di dunia. Beruang jantan dapat memiliki berat hingga 800 kg dan panjang mencapai 3 meter. Meski terlihat imut dan mengembaskan, mereka termasuk karnivora darat yang sangat menakutkan. Bahkan mereka tidak segan-segan menghabisi apa saja di depan mereka selagi bisa dijadikan sebagai mangsa. Beberapa fakta beruang kutub yang paling menakjubkan adalah penampilan fisik mereka. Kulit mereka hitam dan mereka memiliki bulu tebal. Tapi jangan salah, warna bulu mereka bukan berwarna putih, melainkan transparan atau tembus pandang. Bulu ini dapat memantulkan cahaya sehingga tampak putih di mata kita. Kemudian, mereka memiliki lidah biru dan kaki raksasa seukuran piring makan, lebarnya sekitar 30 cm. Sumber makanan utama beruang kutub adalah anjing laut. Akan tetapi, dalam hal berburu, tingkat keberhasilan mereka sangatlah rendah. Hal ini karena wilayah yang licin dan kondisi wilayah es yang tidak stabil, sehingga membuat 50% waktu beruang kutub dihabiskan untuk berburu mangsa. Dengan berbagai keunikan dan ketangkasan yang dimiliki oleh beruang kutub, membuat mereka menjadi ikon dari wilayah Arktik. Seringkali, kalau kita berbicara tentang hewan karnivora penghuni wilayah dingin, pasti selalu terlintas di benak kita tentang beruang kutub. Mereka adalah penyintas sejati di salah satu wilayah yang paling keras di bumi, berkuasa di dunia yang penuh es, tundra, dan salju. Namun, ada hal yang menarik kalau kita menyinggung tentang garis keturunan dari beruang kutub. Ternyata, nenek moyang terdekat beruang kutub adalah karnivora darat yang lebih erat kaitannya dengan hutan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menemukan jalur evolusi yang menunjukkan bahwa beruang kutub adalah spesies yang relatif baru dan sebenarnya merupakan subspesies dari Ursus arctos yang lebih dikenal sebagai beruang coklat. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana awal mula beruang kutub mulai beradaptasi terpisah dengan keluarga mereka yang hidup di hutan. Simak terus penjelasannya hanya di Jelajah Alam. Dari coklat menjadi putih, hal ini yang terjadi pada beruang kutub. Ini merupakan pembahasan topik yang cukup menarik karena para peneliti berpendapat bahwa beruang kutub merupakan keturunan dari beruang coklat. Ini sangatlah aneh karena kedua beruang ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari segi warna, tempat tinggal, dan adaptasi mereka sangatlah berbeda. Namun, penelitian genetik telah memberikan bukti yang sangat kuat bahwa beruang kutub berevolusi dari garis keturunan beruang coklat. Penelitian genetik menunjukkan bahwa DNA beruang kutub dan beruang coklat memiliki kesamaan yang sangat tinggi daripada beruang kutub dengan beruang lain. Ini mengindikasikan bahwa keduanya memiliki nenek moyang yang sama dan baru terpisah dalam waktu yang relatif singkat dalam skala evolusi. Jadi, jutaan tahun lalu, kedua spesies ini memiliki nenek moyang yang sama. Kita bisa mengibaratkannya kalau dulu kedua beruang ini berasal dari ibu yang sama dengan rupa yang sama pula. Kemudian, kedua anak beruang ini tinggal di dua tempat yang berbeda. Anak beruang pertama tinggal di wilayah hutan yang dipenuhi oleh pepohonan dan buah-buahan, sehingga membuat anak beruang pertama harus beradaptasi dengan lingkungan hutan. Sementara anak beruang kedua yang hidup terisolasi di wilayah Arktik yang dingin harus berjuang keras bertahan hidup, bersatu dengan dinginnya salju, mengembangkan teknik berburu baru agar mempermudah mendapat mangsa di daerah bersalju. Dengan terpisahnya dua keturunan beruang ini membuat percabangan baru pada pohon evolusi yang nantinya di masa depan satu keturunan menjadi penghuni tetap di daerah dingin dan bersalju. Kita biasa memanggilnya beruang kutub. Sementara keturunan saudaranya tetap berada di hutan, dikelilingi pepohonan rindang dengan nuansa hangat sinar mentari yang dibarengi oleh angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Kita mengenal mereka sebagai beruang coklat. Kemudian, bukti kuat lain yang mengindikasikan kalau beruang kutub dan beruang coklat berasal dari nenek moyang yang sama adalah perkawinan silang atau hibridisasi.
Dengan adanya peristiwa kawin silang ini memperkuat hipotesis para peneliti kalau beruang kutub dan beruang coklat berasal dari satu nenek moyang. Fakta bahwa kedua spesies ini dapat menghasilkan keturunan yang fertil menunjukkan tingkat kesamaan genetik yang sangat tinggi. Jika kedua spesies ini sangat berbeda secara genetik, perkawinan silang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan keturunan yang hidup atau fertil. Beruang kutub dan beruang coklat memang memiliki adaptasi yang berbeda untuk habitat mereka masing-masing. Beruang kutub memiliki bulu putih untuk berkamuflase di salju, sedangkan beruang coklat memiliki bulu coklat untuk berkamuflase di hutan. Namun, perbedaan ini tidak cukup untuk menghalangi mereka dari perkawinan silang. Ini menunjukkan bahwa perbedaan fisik ini adalah hasil dari adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Namun, secara genetik mereka masih cukup dekat untuk bereproduksi. Akhir-akhir ini, laporan tentang hibrida kedua beruang ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ketika iklim menghangat dan hilangnya es laut yang memaksa beruang kutub ke daerah pesisir Arktik. Sementara beruang coklat memperluas jangkauan mereka ke utara yang membuat kedua spesies ini bertemu dan melakukan kawinan silang. Meski berbeda jenis dan fisik, kedua beruang ini tetap dapat melakukan perkawinan. Tentu saja ini karena faktor dorongan biologis hewan. Sama seperti makhluk hidup, beruang memiliki insting kuat untuk mempertahankan spesies mereka. Ketika mereka mencapai usia reproduksi, dorongan untuk kawin menjadi sangat kuat. Jika ada individu dari spesies lain yang cukup dekat secara genetik dan berada di lingkungan yang sama, maka insting ini bisa mendorong mereka untuk mencoba bereproduksi. Memiliki DNA yang hampir sama dan dapat melakukan hibridisasi menjadi bukti kuat bahwa beruang kutub dan beruang coklat berasal dari nenek moyang yang sama. Mari kita kembali ke topik utama kita dengan pertanyaan, mulai sejak kapan beruang kutub mulai terpisah dari subspesies awal mereka? Beruang kutub mulai terpisah dari nenek moyang mereka sekitar 70-1,5 juta tahun yang lalu. Sebelum zaman es berlangsung dan keadaan iklim masih hangat dan bersahabat, beberapa kawanan beruang memperluas jangkauan mencari makan mereka menuju utara. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kutub Utara pada masa itu memiliki kondisi lingkungan yang sangat berbeda dengan masa sekarang. Sebelum zaman es, wilayah utara kemungkinan memiliki iklim yang lebih hangat dan lembab. Para ilmuwan telah menemukan fosil tumbuhan dan hewan tropis di wilayah Arktik. Ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, wilayah ini memiliki iklim yang cukup hangat untuk mendukung kehidupan jenis-jenis organisme tersebut. Jadi, tidak heran mengapa para beruang coklat memperluas jangkauan mereka menuju wilayah utara. Karena daerah ini dipenuhi oleh berbagai jenis tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar hingga semak belukar. Dengan adanya vegetasi yang melimpah, wilayah ini pasti menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan herbivora seperti rusa, bison, dan hewan pengerat. Nenek moyang beruang kutub yang masih berwarna coklat adalah hewan omnivora. Mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk tumbuhan, serangga, dan hewan kecil. Dengan adanya vegetasi yang melimpah di wilayah utara sebelum zaman es, nenek moyang beruang kutub kemungkinan memiliki sumber makanan yang cukup. Mereka meninggalkan habitat awal mereka berkelana ke tempat jauh menuju tepian bumi demi bertahan hidup, meninggalkan keramaian dan persaingan memperebutkan sumber daya dengan beruang lain di wilayah selatan. Namun, sangat disayangkan, kondisi iklim bumi berubah secara drastis. Pada masa Pleistosen Tengah, wilayah utara bumi mengalami penyebaran es yang signifikan, sehingga sebagian besar wilayah tersebut tertutup oleh lapisan es yang tebal. Fenomena ini dikenal sebagai zaman es. Kondisi alam yang awalnya dipenuhi pepohonan hijau seketika berubah menjadi tundra. Keanekaragaman hayati yang tinggi seketika musnah terkubur oleh dinginnya salju. Ini adalah masa-masa sulit yang dialami oleh para beruang di wilayah utara. Mereka terisolasi di daerah yang paling ekstrim di muka bumi. Mau tidak mau, mereka harus berevolusi, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Evolusi ini berjalan dengan cukup pesat selama ribuan tahun. Meskipun sebagian besar mati di lingkungan yang keras, beruang-beruang yang memiliki keunggulan seperti warna bulu yang memutih dan memiliki ketebalan bulu yang ideal berhasil bertahan hidup dan berkembang biak selama ribuan tahun. Populasi beruang ini mengalami perubahan evolusi lebih lanjut, mengadaptasi sifat-sifat yang lebih terspesialisasi untuk bertahan hidup di lingkungan kutub yang keras. Kehidupan baru di utara mengubah warna bulu mereka dari coklat menjadi putih agar dapat berkamuflase dengan salju yang ada di sekitarnya.
Dan bukan hanya itu, masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara bertahap seperti kaki sang beruang yang awalnya cenderung lebih kecil dan tidak lebar berevolusi menjadi lebih lebar. Tujuan adaptasi ini agar memudahkan beruang kutub berjalan di atas salju. Selanjutnya adalah lapisan lemak. Pada awalnya, beruang coklat memiliki lapisan lemak yang lebih tipis, namun setelah berevolusi terjadi peningkatan signifikan dalam lapisan lemak tubuh. Lemak ini berfungsi sebagai isolasi dan sebagai cadangan makanan selama musim dingin ketika makanan sulit ditemukan. Kemudian, kehidupan di utara mengubah bentuk gigi geraham beruang yang awalnya sangat cocok untuk mengunyah buah beri, kemudian berubah menjadi tajam agar mudah merobek daging anjing laut. Para ilmuwan percaya bahwa pada awalnya beruang-beruang ini memakan bangkai anjing laut yang terdampar di pantai dan secara bertahap mulai memburu anjing laut dengan menunggu di tepi air saat anjing laut muncul ke permukaan untuk bernafas. Hal yang disebutkan tadi diyakini sebagai langkah penting dalam evolusi beruang kutub. Proses evolusi yang dialami beruang kutub memakan waktu yang cukup lama selama beberapa ribu tahun. Namun, di balik tahap-tahap ini, ternyata evolusi beruang kutub menyimpan kado istimewa bagi ilmu pengetahuan yang mana para peneliti dapat melacak perubahan iklim melalui evolusi beruang kutub. Untuk perubahan iklim, beruang kutub adalah spesies yang sangat bergantung pada lingkungan Arktik. Perubahan kecil dalam suhu, es laut, dan ketersediaan makanan dapat memiliki dampak besar pada populasi mereka. Dengan mempelajari bagaimana beruang kutub beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini di masa lalu, para ilmuwan dapat mengidentifikasi pola-pola yang berulang di masa depan. Lalu, dengan menganalisis DNA dari berbagai populasi beruang kutub, para ilmuwan dapat melacak perubahan genetik yang terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan ini dapat mencerminkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, seperti perubahan suhu atau ketersediaan makanan. Para ilmuwan dapat menghubungkan perubahan genetik dengan perubahan fisik atau perilaku pada beruang kutub. Misalnya, perubahan fisik beruang kutub yang semakin mengecil karena banyak es yang mencair. Dengan mencairnya es membuat persediaan makanan beruang kutub semakin mengecil, sehingga dengan mengecilnya tubuh membuat beruang kutub menghemat energi mereka. Yang selanjutnya, peneliti juga membuat model prediksi dengan menggunakan kombinasi data genetik dan ekologi untuk membangun model prediksi bagi populasi beruang kutub. Kombinasi data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana beruang kutub beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana mereka mungkin merespon perubahan di masa depan. Dengan mempelajari evolusi beruang kutub, para ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana spesies ini berinteraksi dengan lingkungannya. Informasi ini sangat penting untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif dan melindungi beruang kutub dari ancaman perubahan iklim. Populasi beruang kutub pada era sekarang sangatlah mengkhawatirkan. Pemanasan global yang terjadi semakin cepat karena peningkatan gas rumah kaca dan aktivitas manusia yang semakin memperparahnya membuat es di kutub semakin mencair. Dengan mencairnya bongkahan es membuat habitat beruang kutub semakin menipis. Dampak yang paling nyata adalah menurunnya populasi beruang kutub. Hal ini dikarenakan beruang kutub kekurangan makanan di habitat asli mereka. Dengan mencairnya es laut membuat beruang kutub kesulitan untuk berburu anjing laut, yang merupakan makanan utama mereka. Dampak ini membuat para beruang kutub mengalami krisis pangan, dan yang lebih parah lagi, terjadi beberapa kasus yang menunjukkan kalau beruang kutub melakukan praktek kanibalisme demi bertahan hidup. Daripada berdiam diri meratapi nasib yang terjadi, beberapa beruang kutub lebih memilih bermigrasi. Ada yang berpindah semakin jauh ke utara demi menemukan lapisan es yang stabil, dan ada juga yang bermigrasi ke daratan terdekat seperti garis pantai. Lalu ada yang sampai bertabrakan dengan habitat beruang grizzly, sehingga di beberapa kasus terjadi perkawinan silang antara beruang kutub dan beruang grizzly yang melahirkan beruang bisley atau crawler bear. Bahkan frekuensi beruang kutub memasuki pemukiman manusia semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sungguh malang nasib beruang kutub, ancaman kepunahan semakin terlihat nyata di depan mereka. Nasib malang ini menjadi perhatian serius bagi para peneliti dan beberapa pemerhati lingkungan, sehingga berbagai upaya observasi dilakukan seperti melakukan pemantauan terus-menerus terhadap populasi beruang kutub untuk memahami perubahan yang terjadi, melindungi habitat es laut dan daratan yang menjadi tempat hidup beruang kutub, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi beruang kutub dan habitatnya.
mengikuti perjanjian internasional seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang terancam punah untuk melindungi beruang kutub dari perdagangan ilegal. Kita juga dapat melakukan hal-hal sederhana dalam melindungi populasi beruang kutub, seperti mengurangi penggunaan energi fosil. Dengan mengurangi penggunaan energi fosil, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian, kita juga bisa sebarkan informasi tentang pentingnya melindungi beruang kutub dan habitatnya. Nasib beruang kutub sangat bergantung pada upaya kita untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat berkontribusi dalam menyelamatkan spesies ikonik ini. Meskipun ancaman kepunahan sangat nyata, masih ada harapan untuk menyelamatkan beruang kutub. Dengan tindakan yang tepat dan segera, kita dapat memberikan mereka kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.